Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan menelusuri orang-orang yang ada di dalam video cekcok antara ibu anggota DPR RI Arteria Dahlan yang dimaki oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Jenderal Bintang 3. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI meminta persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Persoalan cekcok di Bandara Soekarno-Hatta antara ibu anggota DPR RI, Arteria Dahlan, dengan seorang perempuan yang mengaku anak dari Jenderal Bintang 3 terus bergulir. Panglima TNI pun angkat bicara dan tengah menelusuri pihak yang terkait. Dalam video terlihat perempuan itu menggunakan mobil dinas TNI jenis Mitsubishi Pajero Sport dengan plat nomor 75194-03. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut pihaknya akan memberi sanksi jika ada keterlibatan anggota TNI, termasuk tindak pidana yang akan diproses melalui peradilan militer. Makanya belum tentu keterlibatan anggota ini apa. Tapi kalau keluarga itu kan masuk dalam warga masyarakat. Nah, itu proses hukumnya ada di proses peradilan umum. Jadi kami hanya akan memproses hukum anggota TNI sesuai dengan tindakannya. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Terlebih pihak terkait menggunakan alat kelengkapan dan fasilitas negara, mempertontonkan arogansi dan menyebut instansi TNI. Kami mohon putar aja CCTV-nya dari awal. Saya tidak akan ribut. Ngapain saya ribut? Itu si ibu-ibu yang bicaranya seperti itu pun rakyat kita juga yang harus kita ayomi, kita bina dan kita perbaiki. Tapi tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto meminta persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, lantaran tak ada gunanya memperpanjang masalah cekcok itu. Meski begitu, Bambang meminta agar perempuan yang memaki Ibu Arteria untuk mengubah perilakunya. Nanti itu bagian yang kita selesaikan dengan baik. Gitu loh ya. Kita sesama anak bangsa nggak ada gunanya kita berkelahi, ya. Oke? Sama anak bangsa ya kita buat yang seharmoni mungkin, apalagi bukan hal-hal yang prinsipil. Itu kan cuma soal style. Kalau style orang gimana? Kalau style orang kan itu ya harusnya kalau stylenya kurang bener ya dibenerin gitu aja kalau mengganggu umum. Sebelumnya viral di media sosial ibunda anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dimaki oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai anak seorang Jenderal Bintang 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam video juga menampilkan mobil berplat nomor TNI. Kedua belah pihak pun saling membuat laporan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Iya, bagaimana sebenarnya duduk perkara pelaporan yang dilakukan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan terkait seorang perempuan yang mengaku anak Jenderal Bintang 3 yang berkata kasar kepada ibunda Arteria Dahlan. Sudah hadir bersama kami anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Selamat malam, Bang Arteria. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arteria, apa update yang bisa kami terima dari peristiwa yang menimpa Anda dan Ibunda hingga hari ini? Ya, pertama-tama kami apresiasi langkah cepat, respons cepat ya, dari Pak Panglima TNI. Bagi kami bangga melihat Pak Panglima menjadi Panglima saja sudah bangga. Kami juga melihat konkretisasi kinerja beliau, bagaimana upaya beliau untuk memperbaiki institusi TNI terlihat ya. Saya betul-betul apresiasi lah. Responsnya begitu cepat dan tentunya sebagaimana saya sampaikan kemarin, saya tidak berhadap-hadapan. Saya ini melepaskan title saya sebagai anggota DPR, saya rakyat biasa dan kami pun tidak mau berurusan dengan keluarga kami dari TNI. Kami diajarkan PDI Perjuangan yang namanya ada I-nya TNI, yang ada RI-nya, Polri, MKRI, MARI, Kejaksaan Agung RI, semuanya harus dengan skala penuh untuk penghormatan atas lembaga. Makanya kita tidak menyentuh satupun atau pihak institusi TNI, tapi kami memang mencermati
adanya ibu-ibu yang mbak-mbak itu yang saya katakan justru membuat malu institusi TNI. Saya juga ingin apakah beliau itu betul anak Jenderal Bintang 3. Kemarin kan ngakunya Bintang 3, setelah dikejar anak Jenderal Bintang 3. Kemudian dekat dengan ketua-ketua umum, ngancam-ngancam kami, habis lu, karir kamu saya rusak, atau namamu saya rusak, mati lu, kena lu, dan juga suruh menghajar. Bang Arteria, boleh sebenarnya kan tidak saya katakan kalau memang diceritakan secara runut sebenarnya peristiwa pemicunya apa sih sehingga kemudian terekam dalam video keributan itu? Iya, staf saya hanya menurunkan barang ya, dan dalam posisi pintu pesawatnya tertutup. Memang pesawatnya kan 737-500 pesawat lama yang cabin baggage-nya agak kecil. Jadi mungkin saja menurut beliau kita bawa barang banyak dan menghambat beliau, tapi pintu cabin tertutup, barang bawaan kami bertiga, kopernya 2. Apakah itu banyak? Kalau memang ada tentengan itu kan buat jaga tulangnya ibu yang sudah 81 tahun. Dan saya pikir tidak menghambat waktunya. Tapi memang waktu itu tas kita ditendang atau disepak. Nah setelah itu memang terjadi cekcok sampai bicaranya macam-macam lah. Bintang 3, mana Kapolres dan sebagainya. Kemudian juga nyuruh apa yang ngaku-ngaku sebagai protokol. Bajunya juga baju sipil. Coba urus itu, cari namanya dan sebagainya. Ini yang saya katakan ya, kita ingin yang bersangkutan juga bisa mempertanggungjawabkan di mata hukum. Kan lucu, saya yang diginiin, dia laporin ibu saya pengancaman. Katanya mau baik-baik, ibu saya dilaporkan pengancaman. Ya, ini saya juga minta tolong juga ini ya. Kalau bagi kami ya namanya orang tua, namanya ibu, ya terserah. Kalau mau diancam bagi saya kan jihad, saya akan hadapi. Oke. Kemudian berlanjut sampai video itu di tempat pengambilan bagasi, artinya terus berlanjut bahkan sampai keluar, sampai naik ke atas mobil yang kemudian dari awal sampai keluar saya dimaki-maki. Sampai keluar dimaki-maki. Kemudian atas dasar itulah kemudian Anda melaporkan kasus ini ke Polsek di bandara. Iya, saya laporkan. Karena kalau dilihat dari list of crimes itu pasal perbuatan material pidananya kan banyak sekali. Tendang tas, pertontonkan arogansi, kemudian maki orang di depan umum dengan alasan yang katanya bagasi saya enggak ini, informasinya juga tidak akurat. Kemudian mengaku-ngaku bintang 3 padahal bukan bintang 3. Saya belum bisa buktikan mengaku-ngaku anak bintang 3. Kemudian juga mengaku-ngaku dekat dengan ketua umum partai. Dan juga banyak sekali lah suruh ajudannya untuk mengurus saya dalam tanda kutip, terakhir menghajar saya. Ini yang saya katakan ini udah kelewatan ini loh. Saya baru ketemu teman saya juga banyak, ada anak panglima, ada anak bintang 3 banyak. Tapi nggak ada yang model yang seperti itu gitu loh. Anda sudah tahu belum siapa sebenarnya sosok perempuan itu? Kan juga dibantu Pak TB Hasanuddin juga kabarnya mencari tahu siapa sebenarnya. Saya jujur kan saya sudah serahkan ke Pak Polisi dan yang bersangkutan juga sudah bertemu di kepolisian. Ya, saya nggak mau tahu orangnya siapa. Nanti saya semakin takut ya. Nanti saya semakin takut kan. Mendingan saya nggak usah tahu siapa dia biar proses hukumnya jalan. Dan Anda meminta kasus atau proses hukumnya tetap jalan. Tidak ingin bisa diselesaikan. Ya. Secara kekeluargaan? Ya, kalau saya pada prinsipnya menghormati pimpinan kami, pimpinan Komisi 3 itu kan senior, pimpinan yang harus saya patuhi. Tentunya yang arahan pimpinan akan menjadi bagian dari pertimbangan besar kami. Tapi yang perlu saya katakan juga, yang bersangkutan sampai sekarang tidak merasa bersalah melaporkan ibu saya dalam delik pengancaman yang saya katakan irasional, nggak logis, jauh daripada nalar akal sehat. Ternyata laporan polisinya diterima di Polresta Bandara. Kalau gitu saya juga sangat sedih, prihatin dan kecewa. Laporan masa ibu 81 tahun mengancam, dari rangkaian unsur deliknya saja sudah tidak terpenuhi tapi sudah menjadi laporan polisi. Ya nggak apa-apa, saya akan hadapi. Dan saya juga minta membuktikan, Polres bisa membuktikan ada tidaknya dan menginformasikan kepada khalayak luas atau publik secepatnya. Ya, walaupun internal PDI Perjuangan di DPR juga Pak TB Hasanuddin, kemudian
Ketua Komisi yang baru, Pak Bambang Pacul, meminta ya ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ada apa sebenarnya yang terjadi nih? Memang kita tidak akan juga sama internal dari kita PDI tidak akan Perjuangan. membesar-besarkan. Gimana? Ya. Jadi apa? Tidak ingin dibesar-besarkan, tidak perlu dibesar-besarkan kalau menurut Pak Bambang Pacul. Apakah artinya memang ada rencana untuk diselesaikan saja secara kekeluargaan, tidak perlu sampai ke proses hukum? Ya, kalau di iman kami, pastinya kami, Ibu, ya semua udah memaafkan yang bersangkutan lah. Ya, kami berharap juga yang bersangkutan juga memperlihatkan, ngaku aja. Kalau kita ini kan, saya diajarkan, kami ini keluarga guru ya. Ya kalau salah, ngaku salah. Ya, minta maaf. Nggak usah ngulangin tindak pidana lagi atau ngulangin perbuatannya, kita selesai. Nggak usah repot-repot, ya kan. Nah, tapi kan yang bersangkutan bukannya minta maaf, malah melaporkan ibu saya ke polisi, ada LP, pengancaman lagi. Makanya saya bilang, udahlah, ini susah ini jadinya, polisinya juga nerima, ya. Ya kalau gitu ya kita buktiin aja, sama-sama membuktikan. Saya minta Polres Bandara itu proses dua-dua laporannya, bisa membuktikan saya yang salah atau dia yang nggak benar gitu loh. Jadi tetap lanjut, Bang Arteria ya? Ya, sejauh ini ya saya juga pada prinsipnya saya mematuhi garis kepartaian, pimpinan komisi kita patuhi ya, pimpinan fraksi saya patuhi, dan kalau jalan yang terbaik tentunya akan kita pikirkan. Atau memang sekalian ingin menjalankan fungsi pengawasan juga karena Anda juga sebagai anggota Komisi 3 DPR RI di bidang penegakan hukum? Ya, kalau fungsi pengawasan kan saya sudah sampaikan kemarin bagaimana teman-teman di subsektor bandara, ya karena memang waktu itu saya tidak mengaku sebagai anggota DPR, ya perlakuannya agak berbeda. Tapi biarlah, baik buruknya polisi itu adalah baik buruknya Komisi 3 dan baik buruknya kami. Saya tidak akan membahasnya di ruang publik. Kami punya hubungan yang begitu dekat dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kapolda. Tentunya yang seperti itu saya tidak akan umbar di ruang publik. Baik, Bang Arteria, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News atas informasinya. Terima kasih, selamat malam.